Halo Sobat Sukses, welcome back to kelas investor pemula. Di episode sebelumnya kan kita udah belajar gimana sih kita bikin rekening saham dan beli saham pertama. Di episode kali ini kita akan belajar gimana sih pilih saham yang bisa bikin kamu untung besar. Nah, yang perlu kita tahu sama-sama adalah kalau kita beli saham, itu sama dengan kita beli perusahaan. Jadi pastinya kita mau beli perusahaan yang bagus ya. Contohnya aja deh, misalnya kamu beli handphone ya. Kamu beli handphone, pastinya kamu juga mau beli handphone yang bagus kan? Nggak mau beli handphone yang abal-abal gitu ya. Nah, karena kenapa? Handphone ini kita akan pakai paling nggak 3-5 tahun gitu. Kita akan pakai terus. Beli saham juga sama kayak gitu ya. Karena memang kalau misalnya kamu tujuannya adalah investasi jangka panjang, ya kamu harus beli perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan jangka panjang juga. Paling nggak 3-5 tahun perusahaan itu bisa bertahan. Nah, kayak beli HP, apa sih yang kayak kamu harus consider dulu gitu? Yang pertama kan adalah mereknya ya. Itu sama kayak nama perusahaannya. Dia well known nggak? Atau perusahaannya itu terkenal nggak sih? Kita tahu nggak? Kita udah pernah pakai belum produknya ya? Itu yang pertama yang perlu dikonsider. Kalau memang kita terkenal, kita udah pernah pakai barangnya juga, berarti cek poin pertama. Poin yang kedua adalah kalau misalnya kita beli HP, pasti kan kita akan cek spesifikasinya kan. Misalnya HP-nya ini kameranya berapa megapiksel, habis itu dari spesifikasi RAM-nya, OS-nya dan lain-lain itu berapa sih? Nah, itu kita akan cek dulu. Sama aja kalau misalnya beli saham, kita harus cek juga itu financialnya atau ibaratnya angka-angka di dalam perusahaannya itu kinerjanya seperti apa sih. Itu kita bisa bilang dengan namanya analisa fundamental. Untuk analisa fundamental, kita harus tanyakan beberapa hal. Kita harus ibaratnya punya checklist dulu nih. Pertama, perusahaannya untung apa enggak ya. Kalau misalnya kita investasi perusahaan yang nggak beruntung, itu kalau dari tahun ke tahun nggak beruntung gitu ya, ya nanti kan aset kita semakin kecil ya. Jadi kalau misalnya jangka panjang itu nggak akan baik. Kedua adalah dari segi utangnya. Dari utangnya perusahaan itu berapa banyak gitu ya. Dan juga yang ketiga, pertumbuhannya. Jadi teman-teman harus lihat nih, misalnya dia perusahaan ini untung, oke, cek labanya itu dari tahun ke tahun itu bertambah apa enggak, apa jangan-jangan malah menurun. Terus aset bersihnya juga apakah jangan-jangan malah menurun gitu ya. Kita nggak mau investasi di perusahaan-perusahaan yang seperti itu, nggak ada pertumbuhannya. Kan kita investasi jangka panjang ya. Jadi kalau nggak ada pertumbuhan, ngapain kita investasi di perusahaan tersebut gitu. Nah, data-data tersebut teman-teman tuh bisa dengan mudah cek di laporan keuangan perusahaan tersebut yang teman-teman bisa dapat di websitenya IDX ya. Nah, setelah kita ibaratnya tadi udah cek mereknya juga, spesifikasinya juga udah kita cek gitu ya. Lalu berikutnya adalah kita cek harganya ya. Kita bandingin baru misalnya penjual A sama penjual B. Kita juga harus cek harga sahamnya di bursa itu berapa sih gitu ya. Kita mau beli di angka berapa? Apakah dengan nilai perusahaannya itu setara apa enggak? Soal dari harga dibanding sama nilai perusahaan itu gue nggak akan banyak bahas di video kali ini karena itu ada di materi di kelas berikutnya ya. Jadi nyalain loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi kalau misalnya video dari Bosan Jadi Karyawan YouTube channel ini keluar. Nah, terus teman-teman pasti kepo nih, kan kita lagi ngomongin tentang pilih saham. Bro, kalau saham lu tuh yang lu pilih perusahaan apa aja sih? Nah, kalau gue sendiri, saham-saham yang gue pilih itu kebanyakan sih masih portofolio gue lumayan defensif. Jadi saham-saham yang gue pilih itu banyakan di industri perbankan sama consumer goods juga. Nah, kalau di industri perbankan gue invest di saham-saham seperti BRI, BCA, Mandiri gitu ya. Lalu kalau consumer goods gue juga pegang saham-saham seperti Unilever. Dan juga gue ada saham-saham otomotif kayak Astra gitu ya. Itu gue juga ada pegang. Nah, gue banyakan blue chip sih karena gue percaya sama saham-saham blue chip gitu. Nah, ini kan juga beda-beda ya teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman lebih misalnya ke saham-saham yang second liner bukan blue chip, ya nggak apa-apa juga sih. Tiap orang punya preferensi yang berbeda-beda gitu. Nah, minggu depan kita akan ngomongin tentang diversifikasi aset ya. Jadi perlu nggak sih kita bagi aset-aset kita atau saham-saham kita gitu ya. Itu duit kita harus kemana aja. Nah, teman-teman boleh nyalain loncengnya juga supaya dapat notifikasinya. Kalau misalnya konten ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Karena kalau misalnya channel ini hit 10.000 subscriber, kita akan lakukan seminar online gratis ke karyawan-karyawan yang lagi mau mulai usaha. Supaya lebih banyak karyawan-karyawan yang bisa mulai usaha dan buka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-share ke temannya juga. Semoga kamu bisa punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dah.